Shalom Bapak Ibu, selamat sore. Shalom. Kami mewakili Komisi Dewasa GKI Janasaksa mengucapkan selamat datang dan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu yang pada sore hari ini meluangkan waktu untuk hadir di dalam persekutuan Pasutri pada sore hari ini. Dan mewakili Komisi Dewasa juga kami ucapkan terima kasih pada program terakhir dari Komisi Dewasa di tahun pelayanan 2024-2025 ini. Kami mencoba menyajikan persekutuan Pasutri. Semoga Bapak Ibu nanti bisa mengikutinya, acara demi acara, terutama persekutuannya, supaya di dalam persekutuan ini benar-benar menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Dan kita masih menunggu beberapa pasangan lagi, tetapi kita akan mulai saja karena sudah lewat dari jam 18 seperti yang sudah kita jadwalkan. Untuk itu kami persilahkan Penatua Setiawati untuk memulai. Terima kasih Pak Daud yang sudah memberikan waktu pada kami. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Belum semuanya. Shalom Bapak Ibu. Pak Yudita, mana Pak Yudita shalomnya? Shalom Bapak Ibu. Wah, belum semuanya. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya, pada sore hari ini memang Tuhan luar biasa buat kita semua. Tuhan itu amat baik. Dalam keadaan apapun kita bisa dikumpulkan dalam keadaan seperti ini ya. Ada berapa pasangan ya? Yang mendaftar 15 pasangan, cuman yang batal 1 pasangan, yang lain menunggu kehadiran. Ya, berarti sudah kurang lebih 95% sudah hadir. Luar biasa, Tuhan amat baik buat kita ya Bapak Ibu. Selamat datang kepada Bapak Ibu semua dalam undangan persekutuan Pasutri yang spesial banget. Kenapa disebutnya spesial banget? Siapa yang tahu Bapak Ibu? Kenapa saya menyebutnya spesial banget? Wah, karena pakai telur ya. Spesial banget karena apa? Karena pada sore hari ini dihadiri oleh pasangan-pasangan yang romantis spesial. Luar biasa romantis spesial. Kenapa saya menyebutnya spesial? Karena pasangan-pasangan ini adalah suami istri yang betul-betul suami istri yang dikatakan bukan suami istri bawaan ya, tapi yang benar-benar sudah diberkati dalam suatu pernikahan gereja dan pernikahan negara. Begitulah kira-kiranya ya Bapak Ibu ya. Jadi saya menyebutkan ini adalah pasangan romantis yang spesial ya. Ya, Bapak Ibu, tentunya yang dikatakan spesial juga adalah romantisnya hanya untuk istrinya saja dan hanya untuk suaminya saja ya. Nah, berarti apa? Berarti yang bukan istrinya, yang bukan suaminya minggir. Yang bukan istrinya, yang bukan suaminya minggir itu ya. Ya. Spesial di tahun 2025 ini persekutuan Pasutri di Jemaat GKI itu jatuh pada hari Jumat kedua bulan Januari, tepatnya 14 Februari. Dengan ini GKI Janasaksa Sukabumi mengajak kepada kita semua untuk merenungkan, perlu nggak sih Valentine Day? Perlu nggak? Ya. Perlu nggak? Nah, jawabnya
perlu atau tidak, mari kita ikuti bersama-sama dalam penyampaian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Luther Tarli Samar. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita memasuki persekutuan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama mengambil saat teduh pribadi. Mari kita bersaat teduh. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu "Menyanyikan Kasih Setia Tuhan" 2 kali. Satu. Puji syukur kami panjatkan kepadamu. Bapa telah mengumpulkan pasangan-pasangan yang romantis yang setia kepada Tuhan untuk bertemu di sini, berkumpul di sini, untuk bersama-sama menikmati apa yang akan kami dengar lewat firman Tuhan. Allah Bapa kami di surga, kami juga ingat masih ada pasangan yang belum sempat hadir pada sore hari ini. Engkau berkati ya Bapa. Engkau berkati supaya untuk di masa yang akan datang pasangan itu boleh rindu untuk berkumpul dalam persekutuan pasutri seperti saat ini. Berkati pasangan-pasangan ini di dalam mengikuti acara sampai dari awal sampai dengan akhir. Berkatilah Bapak Pendeta Luther yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman yang akan kami dengar ini boleh menjadikan pasangan-pasangan pasutri di GKI Sukabumi ini lebih menjadi pasangan yang takut akan Tuhan dan yang tetap menuntun kehidupan keluarga menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah kami satu demi satu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak ya. Ya, Bapak Ibu. Mari kita menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Boleh pakai gerakan sambil duduk ya Bapak.
bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, salahnya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Bapak Ibu diundang untuk berdiri, kita nyanyikan lagi dengan gerakan ya Bapak Ibu ya. Biar nggak Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, salahnya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekarang kita masuk ke liturgi podcast. Silakan Ibu. Shalom Bapak Ibu. Hari ini merupakan hari yang biasa dirayakan oleh banyak orang sebagai Valentine's Day atau hari kasih sayang. Sekarang nih, apakah perlu acara Valentine's Day itu? Ataukah ya nggak perlu lah gitu ya? Itu yang akan kita sama-sama cari jawabannya, karena pasti ada yang merasa perlu, ada yang merasa nggak perlu ya. Nah, saya mau tanya dulu nih sebelumnya, yang dapat hadiah paling pasangan siapa? Ada nggak? Ya kalau gitu mah nggak usah tuh ya. Nggak ada, saya juga nggak dapat. Malah tadi dapatnya di lansia ya putusnya. Kita yang lansia dapat. Nah, terus kenapa dong kalau gitu kita merayakan hari kasih sayang ini? Nah, itulah yang mau kita cari tahu. Kemudian di acara Pak Sutri saat ini, walaupun ada yang tidak ada pasangannya, nggak apa-apa, nanti bisa diceritakan ke pasangannya gitu ya. Jadi pokoknya semua di sini yang sudah menikah kecuali 3, ada yang belum menikah ya. Jadi belum tuh. Iya 1, 2, 3. Jadi pengalaman nanti kalau sudah menikah. Nah, saya mau undang 3 pasangan hari ini. 3 Pak, 3 aja, ini kan yang datang banyak. Nah, yang pertama saya undang Ibu Tris dan Pak Mulyadi. Ayo maju, maju. Siapa sih yang nggak kenal sama Bu Tris dan Pak Mulyadi? Duduknya jangan jauhan, deketan. Ada yang belum kenal? Udah kenal ya? Udah kenal. Lalu yang kedua, Pak Agung, bisa? Pak Agung. Ini kayaknya ada yang pasangannya sudah pernikahannya sudah agak lama, ada yang juga yang di tengah-tengah, dan sekarang yang muda deh. Atau tidak salah kali saya ya, mana yang muda, mana yang tengah-tengah. Oke, Pak Slamet dan Bu Tio. Ya, nggak apa-apa sambil bergerak, Bapak silakan. Bapak
Bapak Ibu, kalau kita lihat-lihat nih ya, apakah ada yang dari satu suku pasangan ini, satu daerah, satu suku? Satu suku ya, Beatrice dan Pamul. Terus dari muda di sini sampai sekarang. Kalau Pak Slamet satu suku. Di bawah itu katanya tadi kata Ibu Setiawati, di bawah katanya ini dari Jawa ya Pak ya? Kalau Ibu Tio dari Medan Sumatera Utara. Nah, Pak Agung Dari Jawa. dari Jawa. Istri dari Manado. Tapi saya belum kenal loh, istrinya namanya siapa? Febe ya. Bu Febe. Kayaknya udah pernah sih, cuma saya lupa ya. Dulu Bu Febe. Nah, ini 3 pasangan yang mewakili kita semua, tapi tidak tertutup kemungkinan nanti juga saya akan bertanya kepada Bapak Ibu yang hadir di sini ya. Nah, jangan takut Pak, kayak Pak Dito. Bu, jangan ditanya-tanya ya, ada tanya-tanya. Nah, kan tanya-tanya itu supaya berbagi pengalaman Pak, berbagi resep supaya awet gitu loh Pak. Jadi jangan takut ya. Nah, sekarang menurut Bapak Ibu nih 3 pasang di sini perlu nggak sih pengalaman seperti itu? Silakan dipegang. Mau itu dulu, mau ngobrol-ngobrol dulu kayaknya mau nggak sih, nggak perlu ngobrol-ngobrol dulu, langsung aja Bu. Sepakat. Perlu nggak? Perlu juga sih Bu, kadang-kadang. Perlu kadang-kadangnya. Bapak perlu Pak? Kalau saya tiap hari paling terus. Tadi ditanya siapa yang ngasih hadiah, nggak ada. Tapi kan tidak harus berupa ya apa-apa. Betul nggak nih yang ibu-ibu nggak perlu hadiah yang berupa barang? Wanita itu tidak hanya cukup dengan kata-kata loh, Pak, harus ada buktinya. Biasanya benar nggak Bapak Ibu? Ibu-ibu, benar kan? Oke. Jadi perlu ya Pak ya, untuk Bapak dan Ibu memang perlu ya. Sampainya Pak Bor masa ketemu. Sama Pak. Ya, kalau menurut Bapak dan Ibu sepasang ini perlu ya. Ya. Baik. Putris dan Pak Mul. Kalau saya secara seremoni sih relatif ya Bu ya, perlu tidak perlunya gitu. Tetapi makna Valentine Days-nya inilah yang mungkin saja pada saat seperti hari ini itu mengingatkan kita kembali akan keseharian kita, bahwa memang dalam keseharian itu kita sudah saling mengasihi ya. Kalau kita tidak saling mengasihi, wah rasanya percuma waktu itu kita berdiri di mimbar di sini berdua ya. Jadi ya begitu ya. Kalau seremoninya relatif ya, kalau tidak perlu. Kasih sayangnya itulah yang harus selalu ada gitu. Dan dalam kasih sayang itu bagi kami berdua ini tidak selalu digambarkan untuk hal-hal yang manis ya. Yang tidak manisnya pun bagi kami berdua itu bisa malah makin membuat lebih erat. Apalagi kalau dia dulu waktu masih agak mudaan ya, bisa sampai nangis-nangis Bu. Karena jengkelnya gitu ya. Nah, tapi kalau dia sudah menangis itu saya masih lebih merasa walaupun apa namanya agak lucu, tapi makin sayang gitu jadinya. Tangannya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, begitulah. Ya. Terima kasih. Ya, sekarang untuk Pak Agung dan Ibu Febe. Menurut saya Valentine, kalau
Tapi kalau misalnya memang ini, tapi mungkin kalau dari saya nggak harus di hari Valentine memang gitu. Ya, bisa kapan saja, jadi bisa suatu-suatu. Mungkin pada saat istri pengalaman ya, istri terpuruk misalnya udah capek banget, ya kita bisa kasih surprise kecil misalnya kayak apa ya, dibantuin lah, nggak harus mungkin bisa kita bisa bantu pekerjaannya dia, itu udah menurut saya ya itu juga merupakan hadiah gitu. Jadi nggak harus dilaksanakan di hari Valentine seperti ini, bisa di kapan saja gitu. Iya. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, dari 3 jawaban pasangan ini berarti bisa kita simpulkan bahwa setiap hari itu adalah hari kasih sayang. Jadi kalau Valentine's Day seperti yang hari ini kita rayakan, kita adakan acara khusus itu hanya sebagai pengingat saja. Tetapi pada dasarnya setiap hari itu adalah hari kasih sayang. Nah, kalau saya coba searching di Google tuh ya, itu sebenarnya Valentine's itu tidak ada hubungannya loh dengan kekristenan, nggak ada. Bahkan itu latar belakangnya sesuatu yang agak mengerikan. Ya, kalau yang pertama itu tradisi di Romawi kuno itu adalah penyembahan kepada dewa kesuburan. Lalu di abad ketiga itu ada seorang santo yang bernama Valentine. Itu dia melakukan sesuatu yang melanggar perintah kaisar. Waktu itu kaisar memerintahkan bahwa tidak boleh diadakan pernikahan untuk pasangan muda supaya mereka pada pergi perang. Jadi nggak mikirin keluarga. Tetapi Santo Valentine ini justru pada waktu itu dia sebagai Romo melaksanakan pernikahan untuk pasangan muda. Makanya dihukum. Jadi latar belakangnya itu tidak ada tentang kasih sayang sebetulnya. Tetapi kenapa kita mau beramai-ramai, ada acara Valentine dan sebagainya itu belakangan-belakangan ya. Tetapi sekarang kita sepakat bahwa setiap hari adalah hari kasih sayang buat kita. Setiap hari adalah saat bagi kita untuk mengungkapkan rasa kasih sayang kita untuk pasangan kita. Ngomong-ngomong, Pak Agung berapa tahun sih pernikahan? Saya dari 2014. 2014 berarti 11 tahun ya, mau 11 ya. Pak Agung 40 berapa? 42 tahun. Luar biasa. Hampir 25 tahun. Ada yang lebih dari 40 tahun? 42 tahun? Bapak Ibu berapa nih? 50. Oh, 50. Luar biasa. Udah pernah emas ya? Iya, udah emas. Aku 50 mah. 25 perak, 50 emas. Nanti berikutnya Kan Mas Yudita. Bukan, jangan dilihat dari lamanya pernikahan, Bu. ya. Kekompakannya. Nah, ya. Sampai akhir maut yang memisahkan. Sampai kematian memisahkan Betul. kita ya. Ya. Pasti itu ya menjadi harapan kita bahwa kita memiliki pernikahan yang langgeng, awet terus sampai kematian memisahkan. Sekarang nih, tadi Pak Mul sebetulnya sudah ada sedikit cerita bagaimana kalau lagi nangis, kan pengalaman itu bukan hanya yang sekarang saya ingin yang bukan yang sedih, bukan yang suka-suka, saya ingin yang sedih. Pengalaman yang paling sedih, pengalaman yang paling berat dihadapi oleh pasangan, lalu bagaimana cara mengatasi itu? Silakan, Bu Tio dan Pak. Pengalaman yang membuat Bapak itu terpuruk sekali, susah banget. Kalau bagi kami Ya. pengalaman yang paling menjadikan kalau pas posisi yang mengalami sakit. Terus
anak sakit ya. Kalau Ibu Tris dan Pak Mul, pengalaman dalam rumah tangga yang paling berat. Waktu melahirkan Ika. Oh, iya. Waktu melahirkan Ika. Ya, cukup berat pada waktu itu karena air ketuban saya itu udah hijau dan nggak boleh ditangani oleh suster dan sekolah. Pada saat itu nggak ada yang ngomongin saya, cuma Pak Mul waktu itu pas mau melahirkan. Pas waktu itu Papa udah pergi, saat itu saya nangis di situ. Saya dalam keadaan kesusahan, saya pun nggak ada yang ngomongin saya. Pastilah ada yang menyelamatkan itu, pasti Tuhan menyelamatkan saya. Kenapa Pak Mul disuruh pergi? Karena Meta waktu itu nangis. Oh, Meta ikut di rumah sakit, jadi Meta menangis, jadi Pak Mul menenangkan Meta. Papa gitu. Nah, sebenarnya saya betul-betul pas waktu melahirkan yang cukup sakit, mau menjerit juga rasanya nggak bisa, nangis saya sedih. Pak Mul nikah. tapi Pak Mul juga nggak bisa bantuin ya Bu ya. Nggak bisa dibagi sakitnya gitu kan. Waktu Meta yang melahirkan, dia mendampingi saya. Pas waktu itu Kan nggak mau. Disuruh. Udah bilang dulu Bu. Jadi Bapak Ibu, kita itu dalam hidup kadang-kadang percaya nggak percaya ya. Kalau wanita sedang mengandung itu kadang-kadang permintaannya tuh atau kata-katanya tuh aneh-aneh ya. Yang kalau orang sudah bilang tuh ngidam gitu ya. Para dokter sampai sekarang pun nggak ada yang percaya itu wanita ngidam. Mereka bilang mau-maunya aja gitu. Ya ada. Nah ketika dia sedang mengandung Ika, itu baru beberapa bulan saja dia sudah wanti-wanti. Kali ini aku melahirkan nanti nggak mau ditemani kamu. Kok nggak mau? Nggak mau. Tegas sekali dia bilang nggak mau. Ya sudah. Ya, saya nggak anggap gimana. Sebab kalau dia dalam proses melahirkan itu sudah jadi tekad saya selalu akan ada di sampingnya. Kebetulan yang kedua kali ini si Ika itu apa yang dia katakan awal dan pada saat detiknya akan melahirkan nggak mau. Anak saya yang besar itu si Meta karena diajak tinggal dengan kakek neneknya itu, opa omanya waktu itu, dia nggak mau betah, minta ikut ke rumah bersalin. Jadi kami bertiga bersama di rumah bersalin. Saat dia ada di kamar bersalin dan sudah mulai proses untuk melahirkan itu, saya sudah ada di sampingnya. Meta itu sedang tidur di kamar. Persis ketika dia sedang berusaha untuk melahirkan itu, nangis semua. Si Meta itu teriak-teriak, papa, katanya. Saya lari ke sana, kembali ke kamar, baru masuk di kamar dalam kemudian selesai nggak keluar, singkat. Jadi begitulah, ya nggak tahu, pokoknya ya kehidupan yang sangat unik ya, tidak bisa kita duga. Memang ya Tuhan sudah atur begitu rupa. Ya, terima kasih Pak Mul dan Bu Tris. Silakan Bu Febe. Sebelumnya ini bukan kalau bahasa Sunda begini kan ada Gampang. yang teriak-teriak inilah. Kalau yang dari saya yang paling susah itu waktu hamil. Kenapa? Karena Mas Agungnya saya di Tangerang, Mas Agungnya harus tugas sepekan baru. Susah sekali karena jadi tuh istri kan pengennya ada suami gitu kan, tiap hari menemani apa sih, kalau dia hamil itu susah banget. Dan ini tiba-tiba dia harus tiba-tiba sih dia di Pekanbaru
percaya Bapak Ibu juga punya pengalaman-pengalaman yang pasti berat juga bagi Bapak Ibu. Tetapi dari cerita teman-teman kita di sini ada kerjasama, ya, saling mendukung, saling perhatian gitu ya, mau berkorban sehingga kesulitan itu bisa dilalui. Nah, sekarang saya mau minta, ini waktunya hanya 5 menit ya, minta Bapak Ibu, ini kan semua menganggap atau bagi Bapak Ibu pasangan itu adalah satu-satunya ya, satu-satunya pasangan saya, satu-satunya yang saya kasihi, saya sayangi. Saya ingin Bapak Ibu mengungkapkan isi hati Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu mau ikut juga boleh ya di sini diskusi. Silakan dibantu. Nah, ya, pokoknya opsi masing-masing. Kalau nggak di HP itu dulu tulis nggak apa-apa. Nanti dikirim pasangannya kalau yang di sini. Nah, begini. Tahu kan nama istrinya? Tahu kan? Biasa nama istrinya. Coba sebutin dulu nama istrinya. Mama David. Jangan Mama David. Siapa nama istrinya? Iya, enggak, sebutin dulu. Mama Elin. Gali. Elin aja. L-nya 1 apa 2? 1, oke. Nah, Bapak menuliskan E-L-I-N. Nah, E itu apa? L itu apa? I itu apa? L itu apa? Begitu juga Ibu Tio sama ini kok Tio ya? Ini kalau ada saya ya. Nah, oh, Tio. Ya, nah, apa jangan namanya Elina? Oh, namanya. Oke. Sekarang tuliskan juga, Ibu nuliskan punya suami nuliskan tulis ya. Nah, 5 menit aja waktunya. Nah, ya. Nama panggilan, terus dipanjangin apa? Jadi misalnya seperti tadi, Pak Slamet Elin, E-L-I-N, E-nya apa? Nah, ya boleh. Ya, tapi satu dibagi-bagi juga masalah. Nah, seperti Pak Simanungson, ibunya, itu. Kalau kan di HP aja lagi send kiri. Nama panggilan. Ungkapkan. Susan, S dulu, tak betul. Nah, jangan nyontek ibunya, nggak boleh lihat. S itu apa Pak? Mengungkapkan apa dari huruf S itu? Itu bisa bagi 2 ininya. Pak Pepe, iya. Ya, misalnya W itu apa? Bapak mengatakan apa dari W itu? Nah, ini pakai itu aja, kawan. Ada pulpen lagi ya? Ada. Ya. Ada yang ingin kali kumpulkan lagi? Ya. Ibu, pulpen. Ada lagi yang butuh pena? Ya. Oh, ini ada kertas Pak. Boleh pakai kertas. Dari udah apa ya? Oh, masih siapa lagi yang butuh? Juga, Bapak ya. Jadi huruf K itu apa? Koe siji-sijine.
Kalau A itu apa? Aku bangga karo kowe. Lagunya diiringi oleh lagu Anugerah Tertinggal. Ini lagu saya pikir bagus banget. Bagaimana seorang memutuskan untuk menempuh pasangannya. Sempat ku berpikir bahwa diriku takkan mungkin mendapatkanmu, karena telah ku sadari ternyata diriku tak layak di sisimu. Seketika ku menang dan katakan pada diri, jangan mundur bila kau tahu caranya maju. Ku beranikan diri untuk ungkapkan isi di hati. Dengarkan lagu ini, ku nyanyikan hanya untukmu. Oh, ku ingin kau jadi milikku, temani diri seumur hidupku, dan berjanji tak akan sakiti kau yang ku cinta sepenuh hati. Biar semua manusia jadi saksi nyata bahwa memilikimu akan
Ya, tadi lagunya itu bagus sih kata-katanya ya. Aku memang mungkin bukan yang terbaik, tetapi aku akan melakukan yang terbaik untukmu. Gitu. Terus pasangan kita itu adalah hadiah yang terindah. Semoga itu juga betul-betul kita rasakan bahwa pasangan kita itu adalah hadiah yang terindah. Ya, jadi bukan musuh dalam sini, tapi hadiah yang terindah. Bagaimana supaya kita bisa betul-betul menghargai hadiah yang terindah itu? Bagaimana kita bisa betul-betul menghormati pasangan kita, bahwa dia adalah anugerah yang terindah. Kita memang bukan yang terbaik, tetapi kita ingin memberikan yang terbaik untuk pasangan kita. Jadi walaupun kita katakan hari kasih sayang itu setiap hari, apa yang selalu dilakukan setiap hari itu membosankan Bapak Ibu. Tetapi kalau kita lakukan bahwa saya ingin memberikan yang terbaik setiap hari, yang terbaik setiap hari, sekalipun dalam keadaan terpuruk, rumah tangga kita penuh air mata, tetapi dengan kita memberikan yang terbaik, kita akan bisa bangkit bersama. Sekarang tulisan itu kita sampaikan kepada pasangan kita dan katakan, inilah ungkapan hati. Semoga ini menjadi momen yang indah, kita simpan ungkapan hati pasangan kita itu menjadi hadiah yang terindah. Silakan Bu Tris, bagaimana cara memberikannya? Silakan Bapak Ibu, jangan nanya nih, ayo berikan yang terbaik untuk pasangan kita. Yang terbaik untuk pasangan kita. Kalau dulu kan harus kantor pos, pakai perangkot. Sekarang ini ada di sebelah kamu dalam komunikasi. Gimana cara memberikan yang terbaik untuk pasangan kita? Ayo Pak, silakan. Udah ditukar dulu. Udah ditukar. Dibaca. Ada yang masih kosong. Susah kan merangkai kata-kata. Makanya diajar romantis nih. Sudah? Udah dikasih Pak? Udah dokter? Oke, bagaimana cara memberikannya? Silakan. Ini suratku sayangku. Udah mau ngomong sama Bu Widya tadi gimana? Inilah ungkapan saya tuh padamu, sebagai rasa cinta kasihku. Aduh sampai gatal tuh kan. Jadi saya yang berlutut. Pak Daud sudah? Sudah Bu. Gimana tadi caranya? Gimana caranya? Saya belum lihat nih. Ini kata-kata terindah dariku untukmu hari ini. Luar biasa. Sudah semuanya ya. Ternyata mudah kan? Agung belum. Udah. Sudah. Sudah menyatakan isi hati itu mudah. Dan biarkan itu menjadi kenangan yang terindah. Selamat malam buat kita semua. Ya Bapak Ibu ya, di dalam mengungkapkan rasa cinta kasih sayang. Ya, Bapak Ibu, sore hari ini terasa kurang lengkap ya kalau kita belum menikmati makanan rohani yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Luther Talem Samara. Untuk itu, menyiapkan hati kita nyanyikan lagu pujian, firman-Mu ku pegang selalu.
masuk dalam pemberitaan firman, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau memberikan kehidupan kepada kami, Engkau memberikan kami pasangan yang sepadan dengan kami sebagaimana yang Engkau kehendaki. Di program Komisi Dewasa yang di dalamnya kami merayakan Valentine's Day, kami mau mendengarkan sejarah singkat dan juga dasar firman Tuhan untuk lebih menghayati akan kasih sayang. Ya Roh Kudus, bersabdalah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, sebelum kita membuka Alkitab, jadi Valentine's Day perlu nggak sih? Ini menghalangi nggak? Benar, terutama Bapak. Oke. Ya, tadi sudah ditanyakan apa yang saudara berikan kepada orang yang kita kasihi di hari kasih sayang ini? Ya, pasti macam-macam jawabannya ya. Nah, kita lihat video berikut ini. Pada saat bangun pagi, seorang wanita berkata pada suaminya, "Tadi malam aku bermimpi engkau memberi aku sebuah kalung berlian di hari Valentine ini. Bagaimana pendapatmu mengenai mimpiku itu?" "Engkau akan segera mengetahuinya malam ini juga, sayang," jawab suaminya. Malam itu si suami memberikan kepada istrinya sebungkus kado. Dengan hati berdebar-debar penuh kebahagiaan, sang istri membuka kado itu perlahan-lahan. Ternyata isi kado tersebut adalah sebuah buku yang berjudul Arti-Arti Mimpi. Arti-arti mimpi itu kadonya ya. Jadi kirain akan diberikan berlian begitu. Ya, saudara-saudara, memang tanggal 14 Februari dirayakan sebagai Hari Raya Valentine. Dan itu diawali di Amerika Serikat. Jadi pada awal mulanya anak-anak membuat poster bergambar hati ya untuk ayah dan ibu. Para tetangga saling mengantar kue dan coklat berbentuk hati. Di sekolah dan di tempat kerja orang saling membagi gula-gula atau permen atau juga coklat berbentuk hati. Nah, pada waktu itu tentu saja ya belum ada HP seperti sekarang. Kantor pos sibuk dengan banyaknya kartu bergambar hati karena tiap orang mengirim kartu Valentine kepada pacarnya. Lalu di kartu itu ditulis Happy Valentine's Day, you are my Valentine. Itu kebanyakan isi kartu yang mereka kirim kepada pasangan. Nah, saudara-saudara, yang mencolok pada perayaan ini adalah gambar hati dan kudapan manis. Entah itu kue, permen atau coklat yang berbentuk hati. Nah, hati dan kudapan manis inilah yang menjadi lambang hari Valentine sebagai hari kasih sayang. Memang benar, hari itu orang-orang tampak tersenyum lebih manis dan lebih ramah. Nah, apa asal usul hari Valentine? Tadi sudah diceritakan banyak, tetapi menurut tradisi yang dapat dipercaya, Valentine atau kalau bahasa Italinya Valentine lahir pada tanggal 14 Februari tahun 270, jadi sekitar abad ke-3 sesudah Masehi. Ia
menjadi uskup di Terni, Italia. Dia uskup yang dikenal menyayangi dan juga disayangi banyak orang. Khotbah-khotbahnya sering berpokok atau berintikan tentang kasih sayang Tuhan Yesus kepada semua orang tanpa membeda-bedakan kedudukan atau asal-usulnya. Semua orang ingin mendapat kasih sayang dan semua orang bisa memberi kasih sayang. Nah, ketika Kaisar Claudius, Kaisar Roma, menghambat umat Kristen, Pastor Valentine ditangkap. Ya, tadi ada cerita alasannya kenapa dia ditangkap. Namun dari dalam penjara di mana ia dianiaya, Valentine mengingat semua orang yang dicintainya, yang dikasihinya. Dalam sel penjara, tiap hari ia membuat kartu bergambar hati dengan ucapan "Aku mengasihimu". Kartu-kartu itu dikirim satu persatu kepada tiap orang yang dikasihinya di dalam sel penjara. Semua orang yang ada di penjara itu juga merasakan kasih sayang Romo Valentine ini. Mereka menempelkan kartu bergambar hati di sel mereka masing-masing. Setelah Uskup Valentine dihukum mati, orang-orang di penjara itu melanjutkan kebiasaan membuat dan mengirim kartu bergambar hati. Nah, di kemudian hari, Gereja Katolik Roma menyatakan Uskup Valentine sebagai seorang santo, orang kudus. Begitulah sekarang setiap tanggal 14 Februari dirayakan sebagai hari Santo Valentine. Valentine menyelami lubuk hati tiap orang. Tanpa kecuali, sebenarnya setiap orang mempunyai kebutuhan untuk dicintai, kebutuhan untuk dikasihi. Dan sebenarnya tiap orang pun mempunyai kebutuhan untuk mencintai. Ya, jadi kebutuhan dicintai dan juga kebutuhan mencintai. Kehadiran orang-orang yang dapat kita cintai dan dapat mencintai kita terasa menjadikan hidup ini lebih indah dan bermakna. Memang itulah indahnya hidup. Kita bisa menunjukkan kasih sayang pada orang lain, serempak kita pun menimbulkan kasih sayang pada orang lain, sehingga orang lain pun bisa menyayangi kita. Nah, sekarang kita ke dasar Alkitab. Tadi ketika kita mengasihi seseorang, maka kita juga ada kesempatan untuk dikasihi. Itulah yang dicatat dalam Alkitab kita. Mari kita buka Alkitab, atau yang bawa HP silahkan. Dari kitab Ester. Ya, kitab Ester itu di Perjanjian Lama. Dalam kitab Ester pasal 2, Ester pasal 2 ayat 15 dan 16. Ya.
Kitab Esther, Ratu Esther ini sebenarnya ya, dan ratunya ini terkenal cantik. Ada filmnya ya tentang Ratu Esther ini. Esther pasal 2 ayat 15 dan 16. Demikian bunyinya. Ketika Esther, anak Abihail, paman Mordekai, yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, ia tidak meminta apapun selain dari yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Esther menimbulkan rasa sayang pada setiap orang yang melihat dia. Demikianlah Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasweros ke istananya pada bulan Tebet, bulan ke-10, pada tahun ke-7 pemerintahannya. Iya, di sini tertulis, maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Artinya apa? Ya. Artinya Esther menunjukkan kasih sayangnya kepada mereka. Jadi mengapa Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada mereka? Karena Esther terlebih dahulu menunjukkan kasih sayangnya kepada mereka. Sebagaimana ayunan langkah, ya, ayunan langkah kedua kaki bisa terjadi ketika salah satu kaki memulainya. Jadi kalau kita melangkah ya, mesti ada salah satu yang memulainya, entah kaki kiri atau kaki kanan. Nah, demikianlah juga dengan kasih sayang. Demikianlah juga dengan cinta. Kita tidak dapat mengharapkan orang mencintai atau mengasihi kita kalau kita sendiri tidak mau menunjukkan cinta kasih kepadanya. Kalau kita ramah, orang pun akan ramah kepada kita. Sebaliknya kalau kita cemberut, orang pun akan cemberut kepada kita. Cuaca hidup dari hari ke hari ditentukan oleh kita sendiri. Kalau kita bermuka masam, dunia pun akan bermuka masam kepada kita. Kalau kita tersenyum, dunia pun akan balik tersenyum manis kepada kita. Jadi kasih sayang itu memang berputar secara timbal balik. Ketika kita menunjukkan kasih sayang kepada orang lain, kita menjadi pemberi, ya. Kita menjadi pemberi dan orang lain menjadi penerima. Sebagai dampaknya, pada orang lain itu akan timbul kasih sayang terhadap kita. Nah, pada saat itu orang lain menjadi pemberi, kita menjadi penerima. Jadi kalau kita menunjukkan kasih sayang, maka kita melakukan dua hal sekaligus, yaitu menolong orang lain dengan kita memberi cinta kepadanya, memberi kasih kepadanya, dan sekaligus menolong orang itu dengan menciptakan kesempatan padanya untuk mencintai kita, untuk mengasihi kita. Jadi dalam hal kasih sayang, tiap orang adalah pemberi dan juga penerima. Jadi hidup ini adalah putaran memberi dan menerima kasih sayang.
Tetapi putaran itu hanya akan terjadi kalau ada pihak yang mau memulainya. Nah, kitalah yang diharapkan dapat memulainya dengan menimbulkan kasih sayang pada orang-orang yang memang membutuhkan kasih sayang kita. Kebutuhan untuk dicintai dan mencintai terpenuhi bukan dengan cara mencari-cari cinta atau merengek-rengek minta dicintai, minta dikasihi. Bukan dengan cara seperti itu, melainkan dengan memberi cinta kasih kepada orang yang memang membutuhkan cinta kasih kita. Jadi kalau melanjutkan kembali cerita Uskup Valentine, jadi pada hari ketika Valentine akan dihukum mati, ia masih memberi cinta. Dalam kesakitan akibat penganiayaan, ia masih mendoakan orang-orang yang memerlukan doanya. Lalu ia masih membuat kartu untuk menunjukkan bahwa ia mengasihi semua orang. Dan setiap kartu itu dia tuliskan kalimat "Aku mengasihi". Saudara-saudara, sebenarnya dari podcast tadi, setiap hari ada banyak orang yang membutuhkan gambar hati dari kita. Jadi tidak perlu menunggu setiap tanggal 14 Februari. Sebab apa? Sebab setiap hari pun bisa menjadi manis seperti hari Valentine's Day saat ini. Nah, di hari kasih sayang ini tadi saudara-saudara telah menyatakan ungkapan kasih melalui kepanjangan dari nama-nama panggilan. Saudara-saudara pasti tadi adegannya jelas terlihat memandang pasangan, dan saya yakin ada kalimat "Aku mengasihimu", betul? Ya, "Aku mencintaimu". Lalu apa lagi? "Aku bangga sama kamu", betul? Pasti ada. Ada lagi mungkin yang mengatakan "Bersamamu walaupun makan tempe namun serasa makan sate". Enggak ada. Asam urat ya. Jadi walaupun makan tempe serasa makan sate. Mungkin juga ada yang mengatakan "Bersamamu walaupun minum bunga tahu rasanya seperti minum susu". Mungkin juga ada yang mengatakan "Cintaku padamu tidak bakal aku madu". Wah, ini kayaknya Pak Daud langsung teringat nih ya. Ternyata apa ya Pak Daud? Ternyata kalimat ini adalah teks sebuah lagu ya. Ya. Ada yang tahu lagunya? Koyo Jogja Istimewa. Iya, mari kita nikmati lagunya ya. Nah, nanti kita boleh juga joget ya.
Jadi kisahnya dia ketemu dengan ceweknya yang lama di tempat parkir. Asik ya musiknya. Ya, itulah hari kasih sayang, di mana kita memberi, kita juga menerima. Dan ingat bahwa kasih sayang itu jangan hanya terpaut pada hari tertentu, tetapi pada setiap hari. Dan bagi kita sebagai orang-orang percaya, sebagaimana Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi kita, berkurban, mati di kayu salib untuk kita, demikianlah juga kasih kita kepada sesama haruslah seperti kasih Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang kami rasakan di hari kasih sayang ini. Ingatkan kami terus ya Tuhan, bahwa kasih kami pertama-tama kepada pasangan kami, kepada anggota keluarga kami, kepada jemaat, kepada semua orang. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami, sebagaimana Esther dikasihi, dicintai, karena ia juga menyatakan kasih dan cintanya kepada banyak orang. Demikianlah juga hendaknya hidup kami. Terima kasih ya Roh Kudus untuk firman-Mu kepada kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam persembahan. Mari kita mempersiapkan persembahan kita. Firman Tuhan sebagai dasar persembahan nyata dalam Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2 yang kita baca bersama-sama. Sebab itu, sebagaimana anak-anak yang terkasih, lakukanlah Allah dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Mari kita iringi persembahan kita kepada Tuhan untuk kita puji Tuhan. Hitung jemaat 450. Untuk cinta Tuhan terhadap kami. Kami juga bersyukur Tuhan pada persekutuan pastri ini kami boleh diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat dan menjadi penata layanan di gereja ini Tuhan.
dan berikanlah hikmat takut akan Tuhan untuk tangan-tangan yang mengelola. Berkatilah pula Tuhan untuk tangan yang memberi melalui usaha dan pekerjaan, sehingga berkat Tuhan selalu tercurah dalam kehidupan kami semua. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita masuk ke lagu penutup. Kita puji Tuhan, inilah rumah kami. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih.